Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliani dari kelas 10F. Nama saya Mutia Nur Karina Putri dari 10F. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah kombinasi dari berbagai elemen perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan manusia, brainware, yang saling berinteraksi untuk mengolah data dan menghasilkan informasi yang diinginkan, sehingga komputer dapat menjalankan instruksi dan tugas-tugas tertentu. 3 perangkat utama pada sistem komputer. 1. Hardware atau perangkat keras adalah semua komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba secara langsung. Contoh perangkat hardware yaitu 1. CPU. CPU adalah otak komputer yang memproses instruksi dan data dari perangkat lunak. Fungsi sebagai pengendali utama seluruh aktivitas komputer. 2. Monitor. Monitor adalah alat output yang menerjemah data hasil pemrosesan menjadi tampilan yang bisa dimengerti. Fungsi menampilkan informasi visual dalam bentuk teks, gambar, dan video. 3. Keyboard. Keyboard adalah alat input untuk komunikasi antara pengguna dan komputer. Di setiap tombol yang ditekan akan mengirim sinyal digital yang diproses oleh CPU. Fungsi memasukkan teks, angka, simbol, dan perintah ke komputer melalui tombol-tombolnya. 4. Mouse. Mouse adalah input komputer yang mengontrol pergerakan pengguna. Fungsi untuk memilih objek, menjalankan perintah, menavigasi aplikasi, dan membuka file. 5. Flashdisk. Flashdisk adalah perangkat penyimpanan data portable yang ringkas dan ringan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan informasi. Fungsi sebagai media penyimpanan data portable untuk menyimpan, memindah, dan mencadangkan berbagai jenis file seperti dokumen, foto, dan video antar perangkat elektronik. 2. Software atau perangkat lunak. Software adalah sekumpulan program, instruksi, atau data digital yang tidak memiliki wujud fisik, yang mengarahkan perangkat keras komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contoh dari perangkat lunak software. 1. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak terpenting yang mengelola semua sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak lain pada komputer. Fungsi sebagai jembatan antara pengguna dengan komputer, memungkinkan Anda menjalankan program, mengelola file, dan berinteraksi dengan perangkat keras seperti keyboard dan mouse. 2. Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah aplikasi pengelola kata. Fungsi untuk membuat, mengedit, memformat, dan menyimpan dokumen teks. 3. Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah peramban web atau web browser. Melalui Chrome, Anda bisa membuka situs web, menonton video di YouTube, atau menggunakan layanan email berbasis web seperti email. Fungsi untuk mengakses, menampilkan, dan menjelajahi informasi di internet. 4. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah aplikasi pengelola gambar atau editor grafis. Fungsinya untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi gambar digital. 5. Avast Antivirus. Avast Antivirus bekerja dengan memindai file dan program, mendeteksi ancaman, dan menghapusnya untuk menjaga keamanan dan privasi data Anda. Fungsinya yaitu untuk melindungi komputer dari ancaman digital seperti virus, malware, dan spyware. 3. Brainware atau manusia. Brainware adalah istilah yang merujuk pada manusia yang mengoperasikan, mengelola, dan memanfaatkan sistem komputer. Contoh. 1. Programmer. Programmer adalah individu yang membuat dan mengembangkan perangkat lunak dengan cara menulis kode program dalam berbagai bahasa pemrograman. Fungsi bertanggung jawab untuk membuat, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. 3. Operator komputer. Operator komputer adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan mengawasi sistem komputer atau perangkat lain untuk memastikan semua berjalan dengan lancar dan efisien. Fungsi melakukan tugas-tugas operasional harian pada sistem komputer. 3. Administrator jaringan. Administrator jaringan adalah profesional yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan keamanan jaringan komputer. Fungsi mengatur konfigurasi jaringan, mengawasi performa jaringan, dan menjaga keamanan jaringan. 4. Analisis sistem. Analisis sistem adalah individu yang menjembatani komunikasi antara pengguna atau klien dengan tim programmer. Fungsinya menganalisis kebutuhan pengguna, merancang sistem, dan menyusun dokumentasi. 5. Pengguna akhir atau end user. Pengguna akhir adalah individu yang secara langsung menggunakan hardware dan software untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Fungsinya menggunakan aplikasi, menyediakan umpan balik, dan mengelola data.